Nah, kemudian ketika nanti melakukan valuation, ya, ini perlu saya sampaikan bahwa modul valuation ini adalah menjadi modul inti di kelas financial modeling ini, karena nanti ada 5 dari 10 modul itu kita akan melakukan financial modeling dengan DCF valuation. Nah, kebanyakan orang-orang ketika mendapatkan tugas melakukan valuasi itu bingung dan tidak seperti menjadi tidak ada arahan, ya menjadi gugup, menjadi nervous. Tapi kamu tidak perlu seperti itu. Kamu harus kalem, ya. Oleh karena itu, framework yang dipakai di kelas ini yaitu bernama kalem, ya. Know the business, analyze it thoroughly, look over the peers, estimate the cash flow, and make the report. Apa aja itu masing-masing akan kita lihat sekilas. Know the business intinya kamu melakukan riset pasar, ya. Ketahui dan pahami apa bisnis model, produk, dan bagaimana perusahaan generate money. Kemudian tahu di mana perusahaan itu bertanding, ya, bertarung di industri seperti apa, outlook dari industrinya seperti apa, kompetitornya seperti apa, dan posisi perusahaan dibandingkan kompetitor itu seperti apa. Kemudian pahami juga dan cari tahu apa SWOT dan competitive advantage si perusahaan. Baru nanti kita masuk ke analisis kuantitatif, mulai dari kumpulin data-data keuangan dan divalidasi. Kemudian dianalisis dengan cara metode horizontal maupun vertikal, ya. Kemudian terakhir kita lakukan analisis rasio keuangan mulai dari liquidity, profitability, sampai market valuation. Setelah kita analisis keuangan perusahaan, jangan lupa kita look over the peers, ya, kita kumpulkan data-data kompetitor. Paling nggak di kelas ini kamu belajar untuk melakukan analisis dengan 2 atau maksimal 3 perusahaan kompetitor. Lakukan analisis yang sama dengan metode sebelumnya dengan si kompetitor supaya nanti bisa kamu bandingkan rasio analisis si perusahaan dengan kompetitor. Baru nanti kita masuk ke bagian inti, yaitu estimate the cash flow. Mulai dari kita estimasi free cash flow-nya di masa depan, ya 5 atau 10 tahun ke depan. Kemudian kita hitung, ya, market dan product growth-nya sebagai terminal growth rate si perusahaan untuk nanti melakukan analisis DC evaluation. Jangan lupa juga kita hitung WACC-nya, weighted average cost of capital. Kemudian kita hitung equity value melalui metode DCF. Dan terakhir kita analisis skenario dan sensitivity analysis. Begitu juga kita tambahkan dengan valuasi yang lain, misalnya multiples, DDM, atau book value analysis. Terakhir, ya, kita belajar melakukan make the presentation, ya, mulai dari membangun rekomendasi berdasarkan prinsipal yang diajarkan di Barbara Minto tadi, pyramid principle, MIS, ya, logical tree. Kemudian nanti kita membuat report dan presentasi bersama, dan di akhir nanti teman-teman akan melakukan presentasi dari hasil report dan presentasi yang udah dibikin. Jangan lupa sebagai analis nanti teman-teman belajar untuk melakukan monitoring data-data yang sudah dari perusahaan yang sudah teman-teman lakukan analisis, itu 3 bulan sekali pasti ada update. Kemudian nanti diupdate juga financial modelingnya. Ini adalah ringkasannya dari valuasi dengan framework kalem, ya, jangan pusing apalagi bingung. Oke. Nah, ini jadwal 10 pertemuan kita ke depannya, ya. Berdasarkan framework kalem ini, ya. Ini sudah tergabung di dalam platform, ya. Kalau teman-teman baca itu semuanya diawali dengan introduction dan fundamental. Dalam modul fundamental nanti teman-teman akan belajar, ya, materi tambahan tentang fundamental akuntansi, finance, dan pengantar valuation. Tapi nanti modul utamanya adalah di 10 pertemuan di dalam modul kalem ini, dimulai dari K ini, yaitu know the business, yaitu pemahaman bisnis dan industri, kemudian analyze it thoroughly. Kita akan belajar mengumpulkan data dan validasi data keuangan itu, kemudian melakukan analisis laporan keuangan dan rasio. Kemudian masuk ke framework ketiga, yaitu look over the peers. Kita analisis bisnis para kompetitor, kemudian bandingkan dengan target perusahaan yang kita analisis. Baru kita masuk ke framework yang keempat, estimate the cash flow, yaitu masuk kita ke bagian inti dari kelas ini, yaitu DC evaluation. Kita lakukan proyeksi keuangan dan industri, menentukan biaya modal atau WACC, kemudian evaluasi dengan metode DCF, analisis skenario dan sensitivitas, kemudian valuasi dengan metode lain, yaitu misalnya multiples dan DDM.
Baru terakhir nanti penyusunan laporan dan presentasi. Sekian penjelasan dari kelas ini. Terima kasih. Semangat belajar. Sampai kita bertemu di modul-modul berikutnya. Bye-bye.